Kali ini kita masih berada pada bagian 4, cara menggalang orang-orang yang percaya. Namun kita akan memasuki topik 9 yang berjudul Tahu mengapa, tahu bagaimana, lalu apa? Mereka berbaris masuk dalam barisan tunggal. Tak sepatah kata pun diucapkan. Tak satu pun berkontak mata dengan yang lain. Mereka semua tampak sama. Kepala mereka dicukur gundul. Pakaian mereka kelabu dan usang. Sepatu mereka berdebu. Satu persatu mereka memenuhi sebuah ruang kosong yang besar, mirip hanggar dari film fiksi ilmiah. Satu-satunya warna hanya kelabu. Dinding-dinding kelabu. Debu dan asap memenuhi ruang membuat udara semakin tampak kelabu. Ratusan, bahkan mungkin ribuan, orang ini berbendung duduk di bangku-bangku yang ditata dengan rapih. Baris demi baris, sebuah lautan kelabu yang seragam. Mereka semua memperhatikan sebuah proyeksi dari kepala yang besar dan bicara di layar yang memenuhi seluruh dinding di bagian depan ruangan. Pemimpin ini mengucapkan dogma dan propaganda. Dengan bangga mengatakan bahwa mereka memegang kendali. Mereka telah mencapai kesempurnaan. Mereka bebas dari hama. Itulah yang mereka pikir. Di salah satu lorong yang menjurus ke hanggar yang luas dan kosong itu, seorang perempuan pirang berlari. Dia mengenakan celana pendek merah cerah dan kaus putih yang segar. Seperti mercusuar, warna kulit dan pakaiannya seakan-akan bersinar menembus udara kelabu. Dikejar pasukan pengaman, dia berlari dengan membawa palu besar. Ini bukan akhir yang baik bagi status quo. Pada 22 Januari 1984, Apple meluncurkan komputer Macintosh-nya dengan iklan yang menggambarkan adegan Orwellian dari suatu rezim totaliter yang memegang kendali atas suatu populasi dan berjanji bahwa 1984 tidak akan seperti 1984. Tetapi iklan ini jauh lebih besar daripada sekedar iklan. Iklan ini bukan tentang fitur dan manfaat suatu produk yang baru. Ini adalah tentang pengajuan nilai yang membedakan. Ini adalah sebuah manifesto, suatu pantun puitis mengapa dari Apple. Ini adalah versi film dari pemberontakan perorangan terhadap status quo, memicu sebuah revolusi. Walaupun produk mereka telah berubah dan fashion telah berubah, iklan ini tetap relevan di hari ini seperti 25 tahun yang lalu ketika pertama kali diudarakan. Itu mengapa tidak pernah berubah. Apa yang kita lakukan bisa berubah sejalan dengan waktu. Tetapi, mengapa kita melakukannya tidak akan pernah berubah. Iklan ini adalah salah satu dari banyak hal yang perusahaan itu lakukan atau katakan selama bertahun-tahun untuk menunjukkan atau memberitahu apa yang mereka percayai kepada dunia luar. Semua iklan dan komunikasi Apple, produk, kemitraan, kemasan, desain toko Apple, semuanya adalah apa dari mengapa Apple. Bukti bahwa mereka terus aktif menantang pemikiran status quo untuk memberdayakan perorangan. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa iklan mereka tidak pernah menunjukkan kelompok yang sedang menikmati produk mereka? Selalu perorangan. Kampanye Think Different mereka menggambarkan perorangan yang berpikir secara berbeda, tidak pernah kelompok. Selalu perorangan. Dan ketika Apple memberitahu kita untuk berpikir berbeda, mereka tidak hanya menjelaskan diri mereka sendiri. Iklan itu menunjukkan gambar-gambar Pablo Picasso, Martha Graham, Jim Henson, Alfred Hitchcock, misalnya, dengan tulisan berpikir berbeda
di sisi kanan atas halaman. Apple bukan menghidupi semangat pemberontak karena mereka mengaitkan diri dengan pemberontak yang sudah dikenal. Mereka memilih pemberontak yang sudah dikenal karena mereka menghidupi semangat memberontak yang sama. Mengapa mendahului jalan keluar kreatif di dalam iklan? Tidak satupun iklan mereka yang menunjukkan kelompok. Dan ini bukan kebetulan. Memberdayakan semangat perorangan adalah mengapa Apple ada. Apple mengetahui mengapanya. Begitu pula kita. Setuju atau tidak, kita tahu apa yang mereka percayai karena mereka memberitahukannya kepada kita. Subjudul: Bicaralah dengan jelas, maka kita akan dimengerti dengan jelas. Bayangkan ada sebuah tabung yang di atasnya ada kerucut. Kerucut itu terbagi menjadi 3. Bagian yang paling atas, yang paling lancip adalah bagian mengapa. Bawahnya adalah bagian bagaimana. Dan bagian kerucut yang paling bawah adalah bagian apa. Ketiga bagian ini dituliskan di dalam buku sebagai organisasi hierarkis teratur. Di bawah kerucut tadi ada sebuah tabung. Di dalam tabung itu ada gambar orang-orang dan tanda dolar. Pada buku dituliskan sebagai pasar, non-hierarkis kacau. Suatu organisasi diwakili oleh kerucut 3 dimensi lingkaran emas. Sistem yang terorganisir ini bertengger di atas sebuah sistem yang lain, yang disebut pasar. Pasar terdiri atas pelanggan, calon pelanggan, semua pewarta, pemegang saham, semua pesaing, pemasok, dan semua uang. Sistem ini pada dasarnya kacau dan tidak teratur. Satu-satunya kontak yang dimiliki oleh sistem yang terorganisir dan sistem yang tidak terorganisir itu adalah di bagian dasar, di tingkatan apa. Segala yang dikatakan dan dilakukan oleh organisasi menyampaikan visi pemimpin ke dunia luar. Semua produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan, semua pemasaran dan periklanan, semua kontak dengan dunia luar menyampaikan visi ini. Jika orang tidak membeli apa yang kita lakukan, tetapi membeli mengapa kita melakukannya, dan jika semua hal yang terjadi di tingkatan apa tidak secara jelas mewakili mengapa perusahaan ada, maka kemampuan untuk menginspirasi menjadi sangat rumit. Ketika perusahaan masih kecil, ini tidak menjadi masalah karena pendiri mempunyai banyak kontak langsung dengan dunia luar. Belum banyak orang jenis bagaimana yang tersedia dan pendiri memilih untuk membuat sebagian besar keputusan besar. Pendiri atau pemimpin pergi keluar dan bicara dengan pelanggan, menjual produk, dan merekrut sendiri sebagian besar jika bukan semua pegawainya. Tetapi, ketika perusahaan bertumbuh, sistem-sistem dan proses-proses ditambahkan dan orang-orang lain akan bergabung. Perlahan-lahan, isu perjuangan yang dihidupkan oleh satu orang membentuk ke dalam sebuah organisasi yang terstruktur dan kerucut mulai membentuk. Ketika organisasi bertumbuh, peran pemimpin berubah. Dia bukan lagi bagian paling lantang dari megafon. Dia akan menjadi sumber dari pesan yang mengalir melalui megafon. Ketika masih kecil, perusahaan berputar di sekitar kepribadian pendirinya. Tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa kepribadian pendiri adalah kepribadian perusahaan. Lalu mengapa kita pikir segalanya berubah hanya karena perusahaan sudah sukses? Apa perbedaan Steve Jobs yang seorang pria dan Apple yang sebuah perusahaan?
Tidak ada. Apa perbedaan antara kepribadian Sir Richard Branson dengan kepribadian Virgin? Tidak ada. Ketika sebuah perusahaan tumbuh, tugas CEO menjadi personifikasi dari mengapa, untuk terus mengalirkannya, untuk membicarakannya, untuk mengkhotbahkannya, untuk menjadi lambang dari apa yang dipercayai oleh perusahaan. Mereka adalah niat, dan apa yang dikatakan serta dilakukan oleh perusahaan adalah suara mereka. Seperti Martin Luther King dan gerakan sosialnya, tugas pemimpin bukan lagi mendapatkan kesepakatan pembelian, tetapi menginspirasi. Ketika organisasi tumbuh, secara fisik pemimpin menjadi jauh. Semakin lama semakin jauh dari apa yang dilakukan oleh perusahaan, dan bahkan semakin jauh dari pasar di luar. Saya senang bertanya kepada para CEO tentang apa prioritas terbesar mereka, dan tergantung pada ukuran serta struktur perusahaan mereka. Pada umumnya, saya mendapat salah satu dari dua jawaban: pelanggan atau pemegang saham. Sayangnya, tidak banyak CEO perusahaan berukuran cukup besar yang setiap hari berkontak dengan pelanggannya, seperti di saat awal. Dan pelanggan maupun pemegang saham ada di luar organisasi, di dunia pasar yang kacau balau. Seperti yang ditunjukkan oleh kerucut, tugas CEO, tanggung jawab pemimpin bukanlah berfokus pada pasar luar, tetapi berfokus pada sebuah lapisan yang ada persis di bawahnya. Lapisan bagaimana? Pemimpin harus memastikan bahwa ada orang-orang di timnya yang percaya pada apa yang dia percayai dan mengetahui bagaimana cara membangunnya. Orang-orang jenis bagaimana bertanggung jawab untuk memahami mengapa dan setiap hari harus datang bekerja untuk mengembangkan sistem-sistem dan mempekerjakan orang yang pada akhirnya bertanggung jawab untuk mewujudkan mengapa. Pegawai umum bertanggung jawab untuk menunjukkan mengapa kepada dunia luar melalui apapun yang dikatakan atau dilakukan oleh perusahaan. Tantangannya, mereka harus bisa melakukannya dengan jelas. Ingatlah biologi lingkaran emas. Mengapa ada di bagian otak yang mengendalikan perasaan dan pembuatan keputusan, tetapi bukan mengendalikan bahasa. Apa hadir di bagian otak yang mengendalikan pikiran rasional dan bahasa. Dengan membandingkan biologi otak dengan lingkaran emas 3 dimensi, terungkap suatu pemahaman yang sangat luas dan mendalam. Bayangkan ada sebuah kerucut yang di bawahnya ada tabung. Bagian kerucut terbagi menjadi 3. Bagian paling atas yang lancip adalah bagian mengapa, di bawahnya adalah bagian bagaimana, lalu yang paling bawah adalah bagian apa. Tabung berisi orang-orang dan uang. Bagian kerucut mengapa dan bagaimana dituliskan dalam buku sebagai otak limbik, sedangkan bagian apa dituliskan dalam buku sebagai neokorteks. Pemimpin yang duduk di puncak organisasi adalah inspirasi, lambang dari alasan mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Mereka mewakili otak limbik yang emosional. Apa yang perusahaan katakan dan lakukan mewakili pikiran rasional dan bahasa dari neokorteks. Sama seperti sulitnya orang membicarakan perasaannya. Seperti seseorang yang mencoba menjelaskan mengapa mereka mencintai pasangannya. Sulit pula bagi suatu organisasi untuk menjelaskan mengapanya. Bagian otak yang mengendalikan perasaan berbeda dari bagian otak yang mengendalikan bahasa. Mengingat kerucut ini hanyalah gambaran 3 dimensi dari lingkaran emas yang berlandas kuat pada biologi dari pembuatan keputusan manusia, maka logikanya organisasi berukuran seberapapun akan sulit menyampaikan mengapanya dengan jelas.
Jika diterjemahkan ke dalam istilah bisnis, ini berarti sangatlah sulit menyampaikan pengajuan nilai yang membedakan kita. Dengan kata lain, kesulitan yang dialami oleh banyak perusahaan untuk membedakan atau menyampaikan nilai mereka yang sesungguhnya kepada dunia luar bukanlah masalah bisnis. Ini adalah masalah biologis. Dan sama seperti seseorang yang mengalami kesulitan untuk menuangkan emosinya ke dalam kata-kata, kita mengandalkan perlambang, gambaran, dan analogi dalam upaya menyampaikan perasaan kita. Karena tidak memiliki bahasa yang tepat untuk membagikan emosi mendalam, tujuan, isu perjuangan, atau kepercayaan, kita menceritakan kisah. Kita menggunakan lambang. Kita menciptakan hal-hal yang kasat mata untuk kita tunjuk sambil berkata, itulah sebabnya aku terinspirasi. Kepada mereka yang mempercayai apa yang kita percayai. Jika dilakukan dengan benar, itulah yang kemudian menjadi pemasaran, pembangunan merek, produk, dan jasa. Sebuah cara bagi organisasi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Komunikasikanlah dengan jelas, maka kita akan dimengerti. Ini adalah akhir dari topik 9. Selanjutnya kita akan masuk ke topik 10 yang berjudul komunikasi bukanlah soal bicara, tetapi soal mendengarkan.